Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu Rinda dalam video pembelajaran Sosiologi SMA kelas 12. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi kita pada pembahasan sebelumnya, yang mana sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian dan karakteristik globalisasi. Maka pada video sekarang Ibu akan membahas tentang faktor pendorong globalisasi. Nah, kira-kira ada apa aja nih yang termasuk dalam faktor pendorong globalisasi? Di sini kita akan bahas satu persatu ya. Faktor pendorong yang pertama adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, seperti yang kita tahu bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu luar biasa sekali, dimana ini mencerminkan daripada adanya kemajuan peradaban manusia. Kita sangat termudahkan sekali dengan berbagai macam teknologi yang saat ini berkembang dengan pesat, dimana misalnya pada teknologi alat komunikasi. Nah, dimana kalau alat komunikasi ini banyak manfaat atau fungsi yang kita peroleh, yang dulunya kita sangat sulit untuk berkomunikasi dengan jarak jauh, namun sekarang dengan adanya perkembangan iptek kita lebih mudah berkomunikasi melalui adanya sebuah smartphone. Nah, dalam smartphone ini nanti di dalamnya ada aplikasi video call ataupun sosial media seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa dengan mudah berkomunikasi dengan orang-orang manapun, dan kita juga dengan mudah mendapatkan informasi apapun melalui adanya internet. Nah, selain itu juga kita bisa melakukan transaksi belanja online, melakukan pembayaran online dalam sebuah smartphone tersebut. Lalu adanya alat transportasi. Nah, adanya teknologi dengan adanya alat transportasi ini juga memudahkan kita untuk bepergian kemana saja dengan menggunakan pesawat. Tentu waktu yang ditempuh akan semakin singkat. Jadi adanya ilmu dan pengetahuan teknologi ini dapat mendorong terjadinya globalisasi. Lalu faktor pendorong globalisasi yang kedua adalah semakin terbukanya sistem perekonomian negara-negara di dunia. Ketika sistem perekonomian di negara dunia ini bersifat terbuka, maka aktivitas perdagangan baik ekspor maupun impor dapat berjalan dengan baik. Hubungan kerjasama antara negara-negara di dunia ini dalam bidang perdagangan juga akan semakin terjalin dengan baik dan akan semakin bersaing ketat antar negara tersebut. Nah, dengan adanya perdagangan bebas ini merupakan hal-hal yang bisa menguatkan terjadinya globalisasi di dunia ini. Lalu faktor pendorong globalisasi yang ketiga adalah mengglobalnya keuangan dunia. Hal ini berkaitan dengan sistem perdagangan dunia, di mana masing-masing negara yang ada di dunia ini saling memiliki ketergantungan antara negara yang satu dengan negara yang lain. Dalam hal tersebut, ada negara-negara yang menanamkan modal mereka di negara lain, baik itu dalam jumlah yang banyak maupun yang sedikit. Nah, ketika suatu saat negara yang menanamkan modalnya dalam jumlah besar tersebut menarik modalnya dari suatu negara, maka hal tersebut akan dapat menimbulkan yang namanya krisis ekonomi bagi suatu negara yang telah ditarik modalnya tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa adanya saling ketergantungan antara negara satu dengan
negara yang lainnya akibat adanya mengglobalnya keuangan dunia. Lalu yang keempat adalah kemudahan dalam migrasi. Nah, migrasi di sini yang dimaksud adalah perpindahan antar negara. Saat ini kita semakin banyak melihat orang-orang yang berpergian ataupun bermigrasi, melakukan perpindahan dari satu negara ke negara lain, baik itu untuk tujuan sekolah, untuk tujuan bekerja, untuk tujuan berwisata misalnya, dan berbagai macam tujuan lainnya. Nah, kemudahan bermigrasi tersebut dapat dilakukan karena adanya alat-alat transportasi yang semakin canggih dan semakin modern dan semakin mengglobal. Misalnya seperti daerah Bali, dimana kita tahu bahwa daerah Bali ini merupakan tempat favorit wisatawan luar negeri yang bepergian ke Indonesia. Dengan tempat wisata yang nyaman, keramahan orang-orang Indonesia yang ada di Bali ketika menyapa orang luar negeri, sehingga hal tersebut memberikan kesan positif bagi masyarakat luar negeri yang melakukan perjalanan ke Bali. Hal ini tentunya membuat para wisatawan luar negeri ini akan semakin sering berkunjung ke Indonesia, khususnya ke Bali, sehingga bisa dikatakan bahwa pariwisata ini sangat mempengaruhi adanya globalisasi yang ada di dunia. Selanjutnya, faktor pendorong yang kelima adalah meningkatnya kerjasama antar negara. Nah, di setiap negara-negara yang ada di dunia ini tentunya saling melakukan yang namanya kerjasama, baik itu kerjasama dalam bidang pendidikan, ekonomi, pertahanan, kesehatan, dan lain sebagainya. Di sini ada 3 bentuk kerjasama yang terjadi di dunia ini. Yang pertama adalah kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral ini merupakan kerjasama antar dua negara. Misalnya kerjasama antara negara Indonesia dengan negara Cina teknologi misalnya. Nah, itu antar dua negara. Lalu ada juga yang namanya kerjasama regional. Artinya kerjasama antar satu wilayah atau satu kawasan karena berada di kawasan wilayah yang sama. Misalnya seperti kerjasama negara di wilayah Asia Tenggara, yaitu ASEAN. Lalu yang ketiga ada kerjasama multilateral, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh banyak negara. Multi artinya banyak. Misalnya saja Indonesia yang termasuk dalam kerjasama dalam organisasi PBB, di mana PBB ini merupakan organisasi yang diikuti oleh banyak negara di dunia ini. Nah, baiklah, itu tadi 5 faktor pendorong globalisasi. Yang pertama ada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Yang kedua ada semakin terbukanya sistem perekonomian negara dunia. Yang ketiga mengglobalnya keuangan dunia, kemudahan dalam migrasi, dan meningkatnya kerjasama antar negara. Bisa dipahami ya semuanya? Baiklah, mungkin cukup sekian video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.